welcome back to my channel. Di video aku hari ini sebenarnya aku agak kedek ya beberapa hari ini, sebenarnya 1 mingguan ini, karena aku lihat ada orang nih keluar dari penjara dikalungin bunga, dadah-dadah kayak Miss Universe. Tapi kasusnya ini tentang kekerasan seksual. Seperti yang kalian tahu ya, aku mendalami kekerasan seksual ini dari 2 tahun yang lalu dan merasa bahwa kekerasan seksual ini gak punya pengampunan aja gitu. Banyak banget gitu ya hal-hal yang udah deh gitu. Oh iya, sebelumnya kalau kalian belum nonton video aku tentang rape injury, I will put the link down below. Kalian harus nonton rape injury karena di situ kalian akan lebih mengerti bahwa apa sih yang dirasain sama orang-orang korban gitu. Gila aja gitu maksudnya. Dia tuh melakukan hal terkeji sepanjang sejarah umat manusia selain ngebunuh dan korupsi. Dia melakukan kekerasan seksual gitu. Cowok ke cowok lagi, lu gila. Nah, terus sekarang setelah keluar dia merasa I'm free, orang-orang akan menerima aku kembali. Tapi enggak. Untuk aku, kalau misalkan suara aku bermin sesuatu, terus tolong udahlah, nggak usah ada di pertelevisian lagi gitu. Karena setiap kalangan, setiap orang pasti menonton televisi gitu. Televisi nasional. Mereka akan nonton. Apakah nggak ngerasa itu korbannya tuh nonton bisa loh. Saat mereka masih merasa depresi, masih merasa takut, masih merasa insecure. Kalian tahu gak sih apa yang dirasakan sama korban tuh apa? Apakah nggak ada empati? Aku pengen nanya ke orang-orang yang, alah nggak apa-apa, dia kan mungkin jadi nggak punya duit gara-gara nggak nongol di TV gitu. Jadinya ada apa? Ada pemakluman kan? Jadi untuk apa nih? Ya, aneh di Indonesia tuh aneh. Kayak gini, dulu ada salah satu artis yang ya pokoknya nggak ini sama Pancasila aja gitu. Terus dia malah jadi duta Pancasila. Terus ada artis yang kena kasus narkoba jadi duta anti narkoba, dan akhirnya kena lagi narkoba, kena ya. As long as I know, mereka itu aditif. Si nafza itu aditif. Dan kayak ada pemakluman aja gitu sama masyarakat. Aneh geus teu ngarti deui dah, asli bener ya mah. Kenapa sih harus ada pemakluman untuk orang-orang yang seperti itu, yang bahkan merusak moral masyarakat? Kenapa gitu? Oh my god, I'm making this video, but yeah, I have to speak up. Kayak ada beberapa artis yang pernah memperkosa dan mereka cuma bilang maaf. Apakah maaf bisa merubah moral orang yang nonton? No, gak bisa. Akan ada muncul, nanti juga masyarakat bakalan baik lagi kok gitu. Nanti juga di masyarakat gue bakalan diterima. Tapi apakah kalian melihat dari sisi kacamata korban? Dimana orang yang dulu diperkosa, dia akan masih tetap takut, dia akan masih merasa insecure, mereka akan merasa dirinya paling kotor sedunia, mereka akan merasa bahwa gak ada orang lagi yang mau sama mereka, gak ada orang yang mau menerima mereka dengan tulus. Terus sekarang si pelaku nih disambut pakai bunga. Where's your heart? Ya,
kalau misalnya kalian nggak mau pakai hati, pakai otak dong gitu. Itu HAM kali. Itu HAM. Setiap manusia itu berhak merasa aman. Dan dengan adanya kayak gini, dengan adanya pemakluman, is that making everyone right? Is that make people have to forgive everything? I don't think so gitu. Kenapa sih ada pemakluman gitu? Nggak apa-apa, nanti juga gue bakalan diterima di masyarakat. No, nggak bisa. Ini bukan aku berbicara sebagai perempuan ya, tapi aku berbicara sebagai human being aja. Kayak, oh come on dude gitu. Ada orang yang melakukan buat video porn gitu, terus dimasukkan ke situs whatever it is, dan setiap kalangan bisa nonton itu, dan mereka masih tetap warawiri di TV, masih dipuja-puja, fansnya masih banyak gitu ya. Apakah itu membuat efek jerak? Terus yang paling aku gedek adalah di mana mereka, bahkan sama masyarakat, mereka merasa kayak ketemu, well I don't know, because I don't know if I felt happy if I meet president, maybe I will feel happy if I meet someone who are actually matter to our world gitu. Tapi ini kayak, oh udah everyone please. Apakah kalian mungkin mereka melihatnya dari sisi nanti kasihan mereka nggak punya duit gitu. I'm so sorry guys, but I have to say this, not for me. Dia orang yang menyakiti orang lain, dia yang membuat orang lain punya ada insecurity, bahkan mungkin merasa mereka nggak pantas untuk hidup, dan itu nggak bisa dimaafkan. Nggak ada yang bisa dimaafkan untuk menjadi reason seseorang ingin bunuh diri, itu nggak ada. Mungkin banyak orang yang akan nggak agree sama aku karena kasus ini itu kayak in normal life I don't give a everything gitu. Gue nggak peduli lah mereka mau lakuin apa gitu. Mereka mau nggak punya anak ya bodo amat, mereka nggak mau nikah ya bodo amat, mereka mau nikah ya bodo amat, gue nggak mau ngurusin hidup orang lain. Tapi karena ini udah menyentil hal yang membuat gue berpikir 100%, bukan lagi sesuatu yang gue kayak I will stay silent gitu. Nggak bisa, ini nggak bisa bikin gue diem aja, nggak bisa. I'm so sorry, but I have to say this. Please jangan membuat ada pemakluman untuk seseorang yang membuat mental orang lain rusak. Please, jangan membuat pemakluman untuk orang yang menyakiti orang lain. Ini udah tentu ya, kalau pemerkosaan, untuk kekerasan seksual, itu udah tentu aja membuat korbannya ini merasa insecure setidaknya. Bukan insecure lagi sih, udah masuk ke depresi, trauma, PTSD, dan yang lain-lain gitu ya. Terus kalian keluar dari penjara, yang udah pasti dia salah keluar dari penjara gitu kan. Dia udah divonis gitu. Jadi kita mungkin sebelum si korban masuk masih ada asas tidak bersalah ya kan. Gini-gini gue baca hukum. Anyway, ada asas tidak bersalah. Tapi ini udah puguh gitu. Udah jelas bahwa si pelakunya ini masuk ke penjara karena kasus kekerasan seksual. Dan kalian setelah keluar, halo, disambut, diarak, udah kayak
lu menang medali emas gitu. Padahal kemarin aja tuh yang dua putri badminton tuh menang emas tuh nggak sampai tuh di puja-puja kayak gimana-gimana. Ini kok yang melakukan kesalahan fatal yang merusak orang lain bisa diterima di masyarakat tuh gimana sih? Ada artis yang lain bilang bahwa apa sih urusannya sama lu? Ada urusannya sama saya. Saya nggak pengen orang yang punya mental untuk merusak orang lain hidup di masyarakat yang ingin berusaha untuk hidup bermental sehat gitu. Kita butuh mental sehat. Selain fisik yang sehat, kita butuh mental yang sehat. Dan I need to speak up because I care about it. Okay, I want to know what your comment, what you're feeling, what you're thinking. Just comment down below. I'm sorry, I'm so angry because of this, and I'm half screaming in this whole video, but yeah, I would like to speak up because maybe this is the part for me. This is a part, my part, to do this. I want to speak, and I want to make the better mind, the better mental health. Yeah, kind of like that. So that's all. I'll see you in the next video. Bye.